selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susi dari Prodi Kewirausahaan Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu Sistem Religi Daya Bidayuh Sontas. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana Bidayuh Sontas memiliki sistem kepercayaan animise, di mana mereka mempunyai roh nenek moyang yang hidup dan tinggal di antara mereka. Nah, salah satunya bentuk wujud animasi Bidayuh Sontas ialah panca atau rumah tengkorak. Panca yang menjadi rumah sakral. Nah, panca ditempatkan kepala tengkorak manusia hasil mengayau. Nah, biasanya pada acara tertentu seperti acara pernikahan, orang tua calon pengantin pergi ke panca dengan membawa sesajian sebagai bentuk undangan dan menyampaikan maksud atau izin untuk meminta hari baik yang dipakai untuk melangsungkan acara pernikahan tersebut. Nah, jadi bentuk kehadiran atau restu dari leluhur ialah dengan dianugerahkannya dari hari yang cerah untuk kegiatan acara pernikahan dengan sesajian yang dibawa, yang pada umumnya ditunjukkan untuk menggambarkan bahwa akan segera dilangsungkan ritual pernikahan tersebut. Nah, apabila pada kegiatan tersebut ada kekeliruan yang terjadi, maka diharapkan roh nenek moyang dapat memakluminya. Nah, jadi pada saat ini Bidayuh Sontas telah memeluk agama Katolik. Bahkan sebagian besar dari tradisi animasi telah terselubung ke dalam keyakinan gereja Katolik, di mana gereja Katolik sendiri yang masuk ke kampung Sontas bersama dengan datangnya penduduk dari luar Sontas. Nah, pada mulanya penduduk Sontas menganut agama Katolik. Mereka membuat rumah ibadah seperti gereja di kampung Sontas itu sendiri. Nah, pada tahun 2000 dibangun paroki, yakini paroki yang merupakan pemekaran dari paroki Kuala II. Nah, jadi di sini terdapat sistem kesenian di mana mereka dipandang dari sudut cara kesenian mereka sebagai ekspresi hasrat manusia, di mana akan keindahan itu dinikmati. Maka ada dua lapangan besar, yakini seni rupa, seni suara. Seni rupa adalah seni yang dinikmati manusia dengan mata, sedangkan seni suara adalah seni yang dinikmati manusia dengan telinga, di mana dalam lapangan seni rupa ada seni patung, seni relief, termasuk seni ukir sendiri. Nah, seni lukis dan seni gambar. Jadi seni musik ada yang vokal, menyanyi, dan khusus yang terdiri atas prosa dan puisi, di mana suatu lapangan kesenian ini dapat dinikmati dengan mata maupun telinga. Nah, akhirnya ada suatu lapangan kesenian yang meliputi keseluruhannya, yaitu sistem drama, karena lapangan ini mengandung unsur-unsur dari seni lukis. Nah, seni rias, seni musik, seni sastra, dan seni tari yang semua diintegrasikan menjadi suatu kebulatan. Nah, seni rupa maupun seni suara pada kelompok Sontas sudah tidak seperti zaman dahulu. Seperti berpantun dan beranyun sudah jarang sekali dilakukan mereka, termasuk menari. Nah, pada masa lalu, ketika ada sebuah pernikahan, pantun selalu diadakan. Nah, jadi sekarang sudah tidak ada lagi dilakukan. Berayun atau bernyanyi sudah tidak dilakukan lagi. Bahkan alat musik sebagai alat musik instrumental juga tidak terlalu familiar dalam kelompok Bidayuh Sontas, di mana termasuk patung dan kemiringan, mungkin mahut memahat. Meskipun demikian, banyaknya kesenian yang jarang dilakukan, tetapi masih ada seni ukir yang masih dilakukannya. Ukir-ukirannya
dapat dilihat pada baju tradisional dan dinding bangunan panca. Nah, di mana berkurangnya jumlah orang atau dianggap sebagai penyebab keduanya. Wawancara Denetus Sontas 22 Agustus tahun 2019. Nah, di sini kita dapat menjelaskan suatu sistem pengetahuannya, di mana kita ketahui bahwa masyarakat suku Dayak Bidayu Sontas memiliki sistem kepandaian dalam menganyam seperti rotan dan bambu untuk menjadi bahan-bahan yang kemudian mereka pakai untuk wadah, menjadi bahan-bahan peralatan mereka. Nah, tempat penyimpanan seperti barang dan tempat menampung makanan seperti buah, padi, sayur-sayuran maupun peralatan lainnya. Nah, rotan dan bambu sebagai bahan mentah diambil pada saat bulan tenggelam. Jadi, kelompok Bidayu Sontas ini percaya bahwa pada saat-saat seperti itu, keadaan tanaman atau tumbuhan sudah mengeras, biasa diambil atau dipakai, dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, di mana berbagai macam jenis kerajinan tangan yang dibuat memiliki fungsi masing-masing. Nah, jenisnya berbeda-beda yang berdasarkan di mana bahan mentah dan bentuk anyaman yang berbeda pula. Nah, di sini penduduk Sontas tersebut, kelompok mereka yang berbicara dalam bahasa yang mereka menamakan bahasa Bekadek. Nah, bahasa Bekadek yang dipakai oleh penduduk Sontas tersebar sehingga ke wilayah Entubu, Malaysia. Wawancara Kartus Sontas 23 September 2019, di mana Kepala Kampung Entubu menuturkan bahwa bahasa Bidayu Sontas Entubu sama dengan bahasa Bidayu Sontas yakini bahasa BKD KD yang artinya tidak. Nah, meskipun bahasa yang mereka tuturkan masih sama persis, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada dialek dan logat penduduk tersebut. Nah, Bidayu Sontas ini bermata pencarian seperti peladangan tahunan. Proses ladang tahunan dan Bidayu Sontas ini tidak berbeda dengan Dayak pada umumnya. Ladang tahunan dimulai dengan menebas, yang dilakukan seperti mereka yaitu membuka semak belukar. Setelah mereka menebas, dilanjutkan mereka proses menebang, yakini aktivitas memotong kayu, dialah yang telah ditebas. Wawancara Dianto Sontas 27 Agustus 2019, di mana lahan yang sudah ditebas dan ditebangi pohonnya didiamkan dalam waktu sebesar 3 minggu hingga 5 minggu hingga menjadi kering. Setelah hasil tebasan dan pohon yang telah ditebang menjadi kering, maka setelah hasil tebasan dan pohonnya tersebut akan dibakar dan dibersihkan. Setelah lahan bersih, maka dilanjutkan dengan proses menugal. Nah, menugal ini merupakan tahap dalam menanam padi. Menugal merupakan proses memberi lubang pada tanaman dengan sebatang kayu, yang kemudian akan dimasukkan benih atau disebut membenih. Kayu dengan yang kemudian akan dimasukkan benih atau tersebut membenih. Nah, setelah padi tumbuh, dilanjutkan dengan aktivitas menyiangi. Nah, menyiangi ialah masa merumput, di mana membersihkan dengan aktivitas menyiangi yang padi dari rumput, dari gulma-gulma yang dapat menghambat pertumbuhan padi. Nah, setelah padi tumbuh 4 bulan sampai 5 bulan dan masa tanaman padi siap untuk dipanen. Nah, sistem teknologi, di mana mereka menggunakan sistem teknologi dalam karangan etnografi, cukup membatasi diri terhadap teknologi yang tradisional. Nah, yaitu teknologi dari peralatan hidupnya yang tidak dipengaruhi oleh teknologi yang berasal dari Eropa atau kebudayaan Barat. Wadah terbagi berdasarkan fungsi dan kegunaannya, di mana ada wadah yang digunakan untuk menyimpan barang dan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, serta peralatan lainnya. Pada umumnya, bahan mentah wadah bisa berasal dari tanah liat, kulit kayu, bambu, dan rotan.
Bidaya Sontas ini membuat wadah yang mereka buat sendiri dengan bahan dasar rotan dan bambu. Kepandaian dalam menganyam untuk membuat wadah sudah turun-temurun sejak dulu, namun pada saat ini hanyalah orang yang tertentu. Baik, sekian dari hasil video materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.